Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2020. Perkenalkan, saya Andri Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020. Kami mohon masukan dan sarannya dari video uji kinerja yang akan kami tayangkan berikut ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalian semua semangat dan mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya bisa menyelesaikan tugas dari awal sampai dengan akhir. Baik, anak-anakku sekalian, mengawali dari pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Are you ready? Yes, I'm ready. Before we study, let's pray together. Start pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita bersama senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, untuk menyemangati pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Silakan kalian berdiri. Are you ready? Yes, I'm ready. 1, 2, 3, go. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, kalian telah sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila sebagai wujud kita menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Andri akan absensi terlebih dahulu. Bagi yang perempuan mengucapkan hadiroh, bagi yang laki-laki mengucapkan hadir. Ahmad Fauzan. Hadir. Baik. Ayesa Kirania. Hadiroh. Alhamdulillah. Eleanor. Alhamdulillah. Faras. Hadiroh. Alhamdulillah. Faris. Agi. Alhamdulillah. Fahri.
Alhamdulillah. Nisrina. Hadirah. Alhamdulillah. Naura. Hadirah. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, kalian semua sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Dibuktikan dengan kalian mengucapkan hadir ketika Pak Andri absensi kehadirannya. Selanjutnya, mari sama-sama untuk lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat. Siap tepuk semangat? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian semua sangat bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita sama-sama mempelajari materi mengenai surat At-Tin, apakah kalian sudah mempelajarinya terlebih dahulu ketika di rumah? Alhamdulillah. Kalau kalian sudah mempelajarinya terlebih dahulu di rumah, berarti kalian sudah memahami mengenai materi dari surat At-Tin yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan sebelum kita sama-sama mengkaji yang lebih dalam mengenai surat At-Tin, kalian menjawab melalui soal pretest terlebih dahulu yang Pak Andi akan berikan kalian satu persatu, kemudian kalian jawab dari soal pretest tersebut. Ya, silahkan kalian jawab soal pretest tersebut. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian menyelesaikan soal pretest, selanjutnya kalian keluarkan bukunya beserta alat tulis yang lainnya, serta posisi duduknya dirapikan sebagai bukti kalian siap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam mengenai surat At-Tin. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian telah menyampaikan kesiapannya untuk kita sama-sama membahas materi tentang surat At-Tin. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya di hadapan kita ada tujuan pembelajaran yang harus kita lalui bersama di dalam mempelajari materi surat At-Tin pada hari ini.
Yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna atau arti dari surat At-Tin. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kandungan dari surat At-Tin. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kisah sebab turunnya Quran surat At-Tin. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan keutamaan atau hikmah mempelajari surah At-Tin. Yang selanjutnya, kalian dapat membaca surat At-Tin dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar. Mudah-mudahan melalui tujuan pembelajaran yang Pak Andi sampaikan pada hari ini, kalian dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya mengenai pembahasan dari surat At-Tin. Siap mempelajari surat At-Tin? Siap. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, setelah Pak Andi menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita menyimak tayangan video mengenai makna, kandungan, dan juga asbabun nuzul dari surat At-Tin. Untuk itu, kalian cermati dan juga kalian tuliskan informasi-informasi apa saja yang disampaikan di dalam tayangan video tersebut. Juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan video tersebut. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita tepuk semangat untuk lebih menyemangati pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Baik, anak-anak sekalian, yuk sama-sama kita menyaksikan tayangan video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Wahai saudara Maryam, persediakan pengampun menurunkan hidangan dari langit kepada kami. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Kami ingin memakan hidangan itu agar terang hati kami dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik memberi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Ia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha menerima tobat, maha penyayang. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Waturi sinin. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian telah membaca sebuah ayat dalam kitab kalian yang seandainya diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, pasti hari itu akan kami jadikan hari raya. Ayat apakah itu? Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan imanku bagimu, dan telah aku ridhoi
Islam sebagai agamamu. Sesungguhnya aku tentu mengetahui hari apa dan kapan ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Arafah Jumat sore. وهذا البلد الأمين Beritahukanlah kepada dua amal perbuatan yang harus aku kerjakan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan Baitullah, kemudian bayarlah zakat harta, suruhlah orang lain kepadanya malu, dan cegahlah orang lain dari kemungkaran. ثم رددناه أسفل سافلين Assalamualaikum wahai Muhammad. Waalaikumsalam. Apakah aku boleh memberikan wahai Muhammad? Demikianlah. Wahai Muhammad, beritahukan kepada dua pakaian Islam itu. Islam adalah kau menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Mendirikan sholat, membayar zakat, melakukan haji ke Baitullah dan melakukan puasa Ramadan. Apakah apabila aku melakukannya maka aku telah masuk Islam? Ya, kau benar. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Barang siapa di antara kalian membaca buah ini buah zaitun demi buah tin dan buah zaitun sampai akhir ayat Alaihissalam ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Hendaknya dia mengucapkan benar dan kami menjadi saksi untuk itu. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak dari tayangan video tadi mengenai penjelasan dari surat At-Tin yang di dalamnya ada makna, ada kandungan, ada asbabun dan juga bacaannya. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan, Tanis. Ya, teman kita bertanya mengenai tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dan apa nama kitabnya. Sebelum kami menjawab, siapa yang mau memberikan jawaban? Saya Pak. Oh, baik, silakan. Tempatnya di Gunung Sinai dan kitabnya adalah kitab Taurat. Iya. Ya, jadi Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama atau mendapatkan kitab sebagai pedoman yang pertama, tempatnya adalah di Gunung Sinai. Di mana? Dan nama kitabnya adalah kitab Taurat. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Hri. Kitab Taurat diturunkan untuk agama. Dari teman kita menanyakan, kitab Taurat itu diturunkan untuk agama apa? Ada yang ingin menjawab? Saya Pak, Oh, baik, silakan. kitab Taurat itu untuk agama Yahudi yang berasal dari bangsa Israel. Iya. Ya, kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Yahudi atau agama Yahudi. Yang mana agama Yahudi ini berasal dari bangsa Israel. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan di dalam tayangan video ya, mengenai penjelasan yang di dalamnya ada makna, ada kandungan, ada asbabun nuzul serta bacaan dari setiap ayat surat At-Tin, maka kita semuanya dapat memahami bahwasanya surat At-Tin ini adalah
surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas kepada kita mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia, yaitu kita bahwasanya diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, bukan seburuk-buruk bentuk. Maka dari itu ya kita harus selalu berbuat baik karena Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, bukan seburuk-buruk bentuk. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita diskusi mengenai surah At-Tin. Kalian diskusikan mengenai makna, kandungan, asbabun nuzul, dan juga bacaan yang terdapat di dalam surat At-Tin beserta artinya. Yang mana diskusi ini melalui kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 orang dari setiap barisan untuk membentuk kelompok. Silakan kepada para siswa sekalian untuk membentuk kelompok diskusi melalui barisan di setiap kelompoknya. Silakan. Ya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian membentuk kelompok, silakan kalian diskusikan mengenai penjelasan yang terdapat dalam surah At-Tin, yang di dalamnya ada makna dari surah At-Tin, ada kandungan dari surah At-Tin, serta asbabun nuzul dan bacaan serta ayat dan juga arti dari surah At-Tin. Silakan. Setelah kalian berdiskusi dan mencatat dari hasil diskusi mengenai penjelasan dari surah At-Tin yang di dalamnya ada makna atau arti, ada kandungan, ada asbabun nuzul, bacaan dan juga arti dari surah At-Tin. Selanjutnya kalian akan menyampaikan dari hasil diskusi melalui permainan talking stick, yang mana dalam permainan talking stick nanti Pak Andri menyerahkan talking stick ini kepada teman kalian, yang mana teman kalian akan menyerahkan kembali kepada temannya yang lain secara bergantian, yang diiringi dengan sholawat badal. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Baik.
Sebelumnya, Pandi akan tulis terlebih dahulu kelompok dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, anak-anak sekalian, mari sama-sama kita mulai. Bagi kalian yang mendapatkan talking stick ini, kalian harus menjawab pertanyaan yang Pak disampaikan mewakili dari teman-teman kalian dalam satu kelompok. Jelas? Dimulai dari kelompok kelima. Semuanya berselawat badan. Siap? Siap. Baik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya, teman kita dari kelompok 1 ya mendapatkan stick yang terakhir. Baik. Apa arti dari atin? Buah tin. Betul buah tin? Betul. Tepuk tangan. Ya, karena jawabannya benar, mendapat nilai 100 dari kelompok pertama. Ya. Dilanjutkan kembali dari kelompok pertama untuk memberikan sticknya kepada teman yang lain. Yuk kita berselawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, baik, dari kelompok kelima. Di mana surat Atin diturunkan? Di kota Mekah. Tergolong surat apakah surat Atin? Makiyah. Betul? Betul. Iya, tepuk tangan. Ya, dari kelompok kelima mendapatkan 100. Iya. Yuk kita lanjutkan kembali. Diberikan lagi sticknya kepada temannya. Yuk kita berselawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Fahri. Baik, dari kelompok ketiga, berapa ayat dari surat Atin? 8 ayat. Bunyi ayat pertama? Watini wazaitun. Iya. Betul? Betul. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya dikeliling, dikasih temannya lagi. Kita salat pada salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, dari kelompok kedua. Baik, untuk kelompok yang kedua, apa arti dari bacaan ayat ke-1 surat At-Tin? Demi buah tin dan zat. Betul? Betul. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah, dari kelompok kedua 100. Iya. Dilanjutkan. Diserahkan ke temannya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Fauzan. Nah, dari kelompok keempat. Nah, coba Fauzan sampaikan
bacaan ayat kedua dari surat At-Tin. Betul? Tepuk tangan. Alhamdulillah. Dapat nilai 100. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah menjawab ya melalui permainan talking stick dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah ya kalian semua telah menguasai dan memahami dari penjelasan surat At-Tin yang tadi sudah disampaikan mengenai maknanya atau pengertiannya, juga ada kandungannya, juga ada bacaan serta artinya dan asbabun nuzul ya, diturunkannya dari surah At-Tin. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebagai akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian akan menjawab soal dari hasil pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya silakan kalian kembali ke posisi semula. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita berdiskusi dan menyampaikan jawaban melalui pertanyaan, melalui permainan talking stick, selanjutnya kalian jawab evaluasi dari pembelajaran kita hari ini yang kita lakukan melalui diskusi dan permainan talking stick. Ya, silahkan kalian jawab. Sebagai akhir dari pembelajaran kita, mari sama-sama kita simpulkan bahwasanya surat At-Tin ini memiliki arti dari buah tin ya, dan juga jumlah ayatnya ada 8. Yang mana surat At-Tin ini adalah surat yang ke-95 yang diturunkan di kota Makkah sehingga tergolong ke dalam surat Makkiyah. Artinya Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Selain itu, di dalam surat At-Tin juga dijelaskan bahwasanya ada buah tin dan zaitun yang sangat besar manfaatnya untuk tubuh kita. Dan di dalam surah At-Tin juga disampaikan bahwasanya Nabi Musa mendapatkan wahyu di satu tempat, yang mana tempatnya itu adalah Gunung Sinai. Wahyu tersebut adalah kitab Taurat, diperuntukkan untuk agama Yahudi dari bangsa Israel. Serta di dalam surat At-Tin disampaikan bahwasanya kota yang aman adalah kota Mekah. Selain itu, kita sebagai seorang manusia
Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Ya, artinya kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Apa perbedaannya? Kita dikasih akal untuk melakukan aktivitas. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya mari kita lafazkan surat At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan baca surah At-Tin? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Baik, telah sama-sama kita dengarkan bacaan surat At-Tin. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa kafaratul majlis. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's pray together. Start pray. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kalian semua. Tetap semangat dan jangan lupa pelajari materi yang telah disampaikan baik ketika berada di sekolah maupun ketika berada di rumah. Untuk itu, pamit tutup dengan ucapan wassalamualaikum